Baik, kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk masalah teknis, sekali lagi ini videonya direkam, kalian juga bisa cek nanti di menit keberapa untuk masalah teknis yang tadi, karena memang betul teknis kadang-kadang menjadi hal yang ya kalian secara konsepnya betul, ngitungnya salah juga jadinya salah. Oke, nah kita akan masuk ke inferensi. Nah, inferensi di sini kan maknanya tuh sederhana, kalian kan punya regresi yang sebenarnya gitu ya, yang real regression line, dan ada fit regression line. Nah, pada real ini kan kita punya nilai Y sama dengan alpha ditambah beta ditambah X, beta X tambah epsilon, dan di fit ini kita punya nilai Y hat sama dengan B0 ditambah B1 tambah X atau A ditambah BX tambah residual. Nah, walaupun kita tadi tidak mengetahui atau tidak tahu berapa nilai alfa dan nilai beta, di sini kalian harusnya punya udah ring a bell lah, intuisi bahwa nilai alfa dan nilai beta tuh seminimal-minimalnya bisa diestimasi gitu. Maksudnya diestimasi di sini bahwa kalian sudah punya nilai alfa, nilai A, dan nilai beta di sini kalian dekati dengan nilai B. Nah, kalian sudah punya istilahnya tuh selang kepercayaan dan juga selang prediksi gitu. Jadi nilai alfa ini bisa kalian dekati dengan nilai A batas bawah dan A batas atas gitu. Walaupun nilai populasi yang exact number-nya tuh nggak kalian ketahui. Nah, maka untuk inferensi di sini kita akan bisa mencari berapa nilai alfa dan nilai beta. Dengan kita mengetahui nilai A dan nilai B, maka kita bisa dekati nilai alfa dan beta ini yang sebenarnya tuh berapa. Nah, sama nilai alfa dan nilai beta itu pendekatannya tuh seperti pendekatan penaksiran yang sudah kita bahas di minggu ketiga sama minggu keempat. Maka sederhananya nilai beta ini, nilai beta bisa kalian dapatkan dari, atau nilainya tuh pasti ada di nilai B plus minus nilai errornya. Nah, nilai errornya di sini adalah nilai T alfa per 2 dikali dengan nilai S dibagi dengan akar S XX. Nah, penjabaran ini sebetulnya tidak jauh dengan penjabaran pada penaksiran. Jadi kalian bisa cek lagi untuk kuliah penaksirannya. Nah, sehingga di sini nilai beta itu, nilai beta asli, dia pasti di antara batas bawah, yaitu nilai B dikurangi T alfa. Nah, kenapa menggunakan T alfa? Karena kita tidak mengetahui nilai sigma-nya kan. Sigma kuadratnya kita nggak tahu, maka informasinya sangat kecil, kalian menggunakan ini. Nah, kemudian kenapa si standar deviasinya menggunakan X? Ya, sederhana, karena di sini kan input kalian X. Kurang lebih itu, inputnya ya, kita berbicara. Nah, hal ini juga bersesuaian dengan alfa, karena input, dan karena yang kedua kan nilai beta ini sebetulnya nilai slope ya, nilai kemiringan gitu. Kan beta X, nilai kemiringan, maka ya variansi atau nilai beta ini tuh akan ditentukan oleh variansi dari nilai atau standar deviasi dari nilai si X ini. Kemudian nilai A, nilai A itu kan nilai intercept. Nah, nilai intercept ini sama kurang lebih pendekatannya kalian menggunakan distribusi T, karena di sini sigmanya tidak diketahui untuk populasi. Kemudian di sini pendekatannya kita sedikit berbeda dengan beta karena intercept. Penjelasan matematis lebih lanjutnya lagi sepertinya kalian pun tidak perlu sedetail itu seperti sebelumnya, tapi intinya di sini pendekatannya kurang lebih ini gitu. Jadi kalian punya nilai T alfanya berapa, kemudian nilai si sigmanya berapa, atau nilai si standar deviasinya berapa. Oke, dengan T alfa tadi berdistribusi T alfa berdua berdistribusi T dan degree of freedom-nya N-2. Kenapa N-2? Ya tadi kita kan punya N ditambah dikurangi K plus 1 kan, di mana K-nya ini adalah kita punya si variabel X-nya atau variabel independennya hanya 1 karena simple linear regression. Jadi kurang lebih ini untuk mendapatkan alfa dan beta. Kemudian, nah di sini kita bisa melakukan proses uji hipotesis. Uji hipotesisnya untuk apa? Tadi kita punya nilai yang sebenarnya adalah
Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X, dan di sini kita dekati dengan Y hat sama dengan nilai, ini A pakai B ya, A ditambah BX tambah epsilon. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai A sama nilai B ini kan tadi, ini kan merupakan suatu pendekatan, atau suatu nilai yang kita estimasikan dari sampel. Kita lanjutkan lagi, tadi ini kan untuk populasi, dan di sini untuk sampel. Nah, tadi kita ingin melihat gitu ya, apakah nilai beta ini tuh merupakan beta yang sebenarnya itu ada atau tidak, yang mana nilai beta sebenarnya itu kita dekati dengan si nilai B ini gitu, atau nilai koefisien yang kita dekati dari sampel. Nah, di sini kan berarti kalau misalnya kita ingin melihat atau ingin memastikan bahwa model kita ini adalah kurang lebih modelnya representatif. Model representatif untuk Y hat sama dengan A ditambah BX, berarti kita akan memiliki slope atau kemiringan sebesar B ini. Ya kan? Kemiringan tuh bisa lurus, ya bisa ke bawah kan gitu. Nah, model yang baik, modelnya representasi dari sistem yang sebenarnya. Nah, di sistem yang sebenarnya kita memiliki nilai parameter beta. Nah, berarti untuk kemungkinan A dan kemungkinan B di sini, ya tergantung nilai yang ada di sini kan. Nah, kalian ingin mengetahui apakah benar. Nah, sekali lagi hipotesanya itu apakah benar bahwa nilai kalian atau nilai B ini, dia betul-betul memiliki suatu tingkat, istilahnya tuh tingkat kemiringan tertentu. Nah, maka H0-nya di sini adalah beta sama dengan beta 0. Atau beta 0 di sini adalah beta sama dengan 0. Kalau misalnya beta sama dengan 0, berarti persamaan kalian menjadi Y sama dengan alfa saja kan, alias persamaannya konstan. Nah, intinya kalian ingin mencari tahu apakah persamaan kalian itu dia memiliki tingkat kemiringan tertentu atau tidak. Bisa jadi betanya sama dengan 0, atau betanya tuh misalnya, ya terserah kalian mau hipotesa 0-nya tuh apa, beta sama dengan 1, berarti B0-nya 1. Kurang lebih di situ. Nah, cara menghitung atau cara kalian memastikan hipotesis tersebut, kalian menggunakan statistik T. Nah, ini kalian menggunakan metode uji hipotesis seperti biasa aja. Nah, kalian nanti tentukan nilai T-nya berapa. Nah, setelah menentukan nilai T, nanti kalian cari nilai T alfa per 2-nya berapa, atau nilai titik kritisnya berapa. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalian bandingkan, dimaksud ke area kritis atau enggak. Nah, di sini nilai T statistik biasanya, kenapa yang kedua ini sama dengan B saja tidak dikurangi B0, karena biasanya kalian itu membandingkannya itu adalah, sorry, ini belum keluar ya. Oke, kalian membandingkannya itu untuk yang B ini adalah apakah dia biasanya itu B0 atau B-nya, sorry, betanya ini dia 0 atau tidak gitu. Si beta nilai Y sama dengan alfanya itu. Nah, ini maksud saya tadi yang kedua nih, yang kedua ini lihat si T-nya itu dia sama dengan B dikurangi beta 0. Dikurangi, tidak dikurangi beta 0 maksud saya. Nah, B saja. Nah, kenapa di sini hanya B saja, tidak seperti persamaan satu yang di atas? Karena biasanya H0-nya adalah B sama dengan beta sama dengan 0. Nah, di sini ingin membuktikan apakah benar bahwa si garisnya itu memiliki kemiringan tertentu gitu, intinya itu. Maka nilai T-nya tuh biasanya dihitung dengan ini. Kurang lebih itu untuk yang hipotesa kalian untuk menguji apakah benar ada kemiringan tertentu pada persamaan kalian. Nah, yang kedua, hipotesanya itu adalah kalian ingin menguji apakah benar Y sama dengan alfa ditambah beta X ini dia nilai alfanya itu ada, atau intercept-nya itu ada. Karena kan kalian mendekatinya dengan Y sama dengan A ditambah dengan BX kan. Nah, nilai A-nya ini mungkin di model kalian tuh nilainya ada, tapi karena tadi kita tidak mengetahui nih di sistem nyatanya apakah ada intercept atau tidak. Nah, maka sama pendekatannya kalian uji juga hipotesisnya. H0 itu alfa sama dengan alfa 0. Nah, biasanya alfa 0-nya juga tadi kalian
memiliki suatu perbandingan nggak? Kalau nggak memiliki perbandingan, biasanya alfa sama dengan 0. Jadi itu kurang lebih. Jadi kalian ingin membandingkan atau kalian ingin menguji apakah benar si persamaan ini tuh sudah menjadi model yang representasi terhadap sistem. Betanya benar-benar ada atau benar-benar mewakili sistem, dan nilai intercept-nya juga benar-benar mewakili sistem. Gitu. Kurang lebih ini untuk hipotesis testing. Caranya sama seperti yang minggu lalu, itu nggak sangat-sangat tidak berbeda. Nilai mu atau nilai y-nya ini bisa kalian prediksikan. Nah, sebetulnya ini kalian bisa menggunakan prediction interval. Nah, tadi kembali lagi kita punya persamaan nilai y, atau di sini adalah nilai y0, itu kan sama dengan nilai alfa ditambah nilai beta x. Nah, nilai y yang aslinya pun kalian kan tidak tahu di sini. Yang kalian tahu adalah nilai y hat-nya ini, nilai pendekatannya dengan pendekatan persamaan A ditambah BX. Nah, kalau misalnya kalian ditanya gitu ya, model ini kira-kira bisa menghasilkan nilai yang sebenarnya itu kira-kira ada di rentang berapa? Contoh ya. Contoh tadi kita belajar di awal, contoh dari ini adalah biaya bahan. Nah, biaya bahan yang kalian prediksikan dengan model berdasarkan inputnya adalah waktu atau bulan produksi, ya dia mendapatkan nilainya kan dia head atau nilai prediksi kalian. Nah, kalau misalnya kalian curious gitu untuk mengetahui sebetulnya nilai yang asli dari si biaya bahan ini atau nilai Y0 alias nilai dari populasinya pada satu percobaan ke depan yang aslinya itu berapa? Nah, menggunakan persamaan 33 dan 34 ini. Jadi, persamaan 33 dan 34 ini memperlihatkan, nah, kalian prediction interval untuk yang pertama ya. Yang pertama ini adalah untuk nilai si Y-nya atau nilai hasil. Oke. Yang kedua nilai rata-ratanya. Nah, ini beda. Sekali lagi, di sini ada mean respon, jadi rata-rata respon dari populasi. Nah, yang satu lagi adalah single respon. Jadi sekali lagi di sini beda rata-rata. Jadi jangan salah ya, nanti kalau saya minta berapa prediction interval untuk rata-rata respon. Nah, kalian harus menjawabnya dengan mean respon ini. Kalau misalnya yang saya tanya berapa rata-rata dari satu respon ke depan atau single respon, kalian menggunakan ini. Yang persamaan 34. Jadi itu perbedaannya. Karena di sini kan ditambah satu, nah ditambah satu kan berarti satu respon ke depan. Kalau ini kan nggak ada ditambah satu, berarti rata-rata semua respon gitu. Kurang lebih itu. Untuk satu nilai X tertentu. Nah, lihat di sini kalian mendapatkan nilai X0. Oke, nah berarti tadi kembali ke contoh bulan dan bahan ini. Nah, misalnya saya tanya berapa rata-rata biaya bahan pada bulan ke-12. Oke. Maka ketika berbicara biaya rata-rata, berarti di sini kalian menggunakannya mu y dengan X0-nya itu sama dengan 12. Nah, tapi ketika saya tanya, berapa biaya bahan untuk bulan ke-12 tahun selanjutnya gitu. Nah, berarti kan di sini yang kalian cari adalah Y0 atau Y12 gitu. Atau nilai asli pada bulan ke-12 dengan X-nya sama dengan 12. X0 sama dengan 12, Y0 sama dengan untuk data yang ke-12. Oke, nah ini exercises-nya coba kalian kerjakan agar kalian lebih mengerti lewat ininya. Contoh-contoh ini ada di buku juga, jadi kalian bisa cek apakah jawaban kalian benar atau salah. Oke, nah terakhir kita masuk ke korelasi, 5 menit cukup, nggak akan banyak. Jadi intinya korelasi ini tuh ingin melihat hubungan dan menghitung hubungan antara variabel X dan variabel Y. Oke,
Maksudnya hubungan itu apa? Gini, yang dimaksud hubungan pada variabel korelasi ini kadang-kadang ketika nilai X-nya naik, nilai Y-nya turun. Atau ketika X-nya besar, maka akan menyebabkan nilai Y-nya kecil. Atau saat X-nya kecil, nilai Y-nya tinggi. Nah, variabel atau korelasi ini menunjukkan hubungan apakah dia itu tuh memiliki hubungannya tuh positif atau negatif. Kalau positif, ini saling menguatkan. Maksudnya apa? Maksudnya saat X-nya naik, Y-nya juga menjadi naik. Nah, ini korelasi positif. Kalau korelasi negatif, saat X-nya naik, Y-nya turun. Ini tuh vice versa ya, kalau X-nya turun, Y-nya turun juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, variabel koefisien korelasi ini tuh ingin menghitung kekuatan dari setiap variabel X dan Y-nya ini apakah benar-benar saling menguatkan atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Nah, cara menghitungnya sama. Di sini kita memiliki pendekatan populasi, yaitu nilainya rho. Nilai rho ini dilakukan proses estimasi, yaitu dengan nilai R kecil. Jadi R kecil ini adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi dihitung dari nilai B dikali dengan akar variabilitas X dan variabilitas Y, atau persamaan 35. Nilainya min 1 sampai 1. Nah, nilai min 1 ini kan berarti korelasinya negatif. Nilai 1 korelasinya positif. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti kalau korelasinya negatif, berarti di sini slope-nya dia negatif juga. Atau dia akan kemiringannya kurang lebih seperti ini kan. Dan kalau misalnya positif, di sini slope-nya atau kemiringannya juga positif. Jadi kurang lebih akan seperti ini. Itu untuk koefisien korelasi. Nah, di sini koefisien korelasi juga bisa kalian lanjutkan dengan koefisien determinasi untuk sampel. Nah, ini sebetulnya sama aja dengan nilai R square tadi. Sama-sama aja. Jadi ini untuk melihat seberapa besar variabel kalian tuh dipengaruhi oleh, atau model kalian dipengaruhi oleh variabel. Nah, makanya lihat di sini SSR kan, sum square, nah di sini SSR ini dia bukan residual, tapi di sini tuh sum square model ini tuh. Nanti kita cek ya di Excel-nya. Nah, kurang lebih itu. Tapi ini sebetulnya dia sama, dia R square juga. Nah, hanya saja yang paling penting itu adalah di si koefisien korelasi. Jadi kalian ingin melihat korelasinya tuh positif atau tidak. Nah, kemudian nilainya itu kan ada di antara min 1 sampai 1. Berarti di tengahnya 0. Nah, di sini tuh kalian tidak bisa menyebutkan gitu ya, kalau misalnya di sini 0,3, di sini 0,6. Nah, kalian punya koefisien korelasi 0,3 dan 0,6. Di sini tuh kekuatannya bukan berarti yang 0,6 tuh 2 kali lebih kuat, tidak seperti itu, gitu. Jadi bukan 2 kali lebih kuat. Tapi kalian cuma bisa bilang bahwa koefisien korelasi A lebih tinggi daripada koefisien korelasi B. Jadi nilai A lebih tinggi, jadi tidak bisa jadi 2 kali lebih kuat tuh tidak seperti itu hitungannya. Intinya koefisien korelasi itu dia hanya memperlihatkan adanya hubungan linear yang positif atau yang negatif. Nah, itu yang ditanyakan oleh teman kalian, oleh Gilang gitu. Bahwa di koefisien korelasi itu hanya memperlihatkan kekuatannya positif atau negatif. Nah, berarti kan itu sesuaian juga bahwa kalau memiliki kekuatan yang positif, bahwa dia ya hubungannya hubungan positif seperti ini kurang lebih. Gitu kira-kira. Nah, tapi bukan berarti ini interpretasinya 2 kali lebih kuat. Oke, dan terakhir ini udah jam 10, saya perlihatkan saja Excel-nya. Nah, kurang lebih nilai ini tuh ada di nilai R-nya, koefisien korelasi. Nah, ini nilai R bisa kalian cari. Tadi dari nilai SXY di sini dibagi dengan SQRT atau square root dari SXX dikali dengan SYY. Oke.
Nah, berarti di sini nilainya adalah 0,95. Nilai kalian memiliki koefisien korelasi yang positif, yang diinterpretasi semakin nilai X akan menyebabkan nilai Y semakin besar. Jadi itu ya untuk R nilai koefisien korelasi. Nah, hubungannya dengan koefisien determinasi tadi, kan determinasi R square ya, kalian tinggal mengkuadratkan ini sih sebetulnya jadi R square juga. Nah, 0,91 atau sama dengan ini ya. Ini nilai yang saya kuningkan sama. Gitu kira-kira. Jadi bisa memperlihatkan di sana. Ya. Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.